Oke teman-teman, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, hari ini tanggal 30 November 2021. Teman-teman, hari ini saya tidak bisa memantau market di sesi 1 ya, saya berada di luar. Cuman sekilas-sekilas saja saya lihat beberapa saham saya sih oke, seperti itu. Sampai sesi 1 sebelum selesai ya. Tapi ketika saya balik di sesi 2 itu, kenapa mendadak sesi 2 ini saham-saham banyak yang turun dan IHSG-nya juga tutup di bawah 1%, maksudnya di atas 1% penurunannya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading menggunakan logo MS Trade dan mengatasnamakan MS Trade. Teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa saya membuka join channel MS Trade untuk YouTube ya teman-teman, bukan channel Telegram. Ini adalah membership YouTube. Jadi teman-teman yang join membership dengan sekitar 20.000 sebulan, maka teman-teman bisa menggunakan loyalty badge sehingga ketika teman-teman memberikan komentar, saya bisa langsung melihat ini adalah member dari channel YouTube MS Trade, sehingga saya akan memberikan prioritas untuk membahas apa yang teman-teman tanyakan. Oke, teman-teman. Hari ini saya benar-benar miss beberapa kesempatan ya. Saya miss atau missing, saya nggak bisa ikut pergerakan saham yang awalnya sesi 1 itu bagus ya, karena saya sedang berada di luar. Salah satunya adalah MPPA. Nah, MPPA teman-teman bisa ngelihat di sini dia opennya dari 462 sampai 510. Ini kalau misalkan saya sedang di depan running trade, itu saya pasti akan masuk. Dan melihat pergerakan yang kadang agresif seperti ini, saya mungkin akan switching atau cut loss saham lain dan saya masuk ke saham seperti ini. Ya walaupun misalkan bentuk seperti MPPA yang cenderung sebenarnya masih di bawah teman-teman, cenderung masih di bawah, tetapi saya juga cukup rutin trading cepat di saham-saham yang sebenarnya masih spekulatif seperti itu. Itu adalah cerita saya tentang sesi 1 di mana saya miss beberapa saham, tetapi saya memikirnya kondisi masih oke karena sekilas-sekilas per spot saya cek bahwa kondisi masih oke, tetapi di sesi 2 teman-teman, ternyata IHSG-nya turun ya. Turunnya adalah 74,358 atau 1,12% ya, ke level ke harga 6.533. Nah, kita tengok support resist dari IHSG kemarin. Kalau kemarin di gambaran kita itu IHSG itu memiliki supportnya kemarin adalah di kisaran 6.578. Hari ini support tersebut jebol, teman-teman. Sehingga untuk IHSG, support berikutnya itu ada di 6.492 sampai 6.478. Nah, ini adalah daily chart dari IHSG. Biasanya, teman-teman, kalau saya sedang berada di luar, itu tentu saya tidak bisa melihat kan kondisi dari tick chart atau kondisi dari IHSG ini seperti apa nih, diangkat dulu ataukah kemudian turun, ataukah turun dulu kemudian naik atau gimana seperti itu. Nah, untuk itu saya biasanya menggunakan, kalau enggak tick chart seperti ini adalah tick chart, saya kadang menggunakan menitan. Nah, kalau ini tick chart ya teman-teman, di sini kalau tick chart seperti ini kita bisa melihat apa yang terjadi di IHSG di sini. Jadi ini saya beri batas dulu ya. Ini tanggal 29, yang kiri, yang kanan tanggal 30. Jadi IHSG itu dimulai dari sini. Opening pagi ya. Dia naik terus ya. Oke sekali. Di sini ada supportnya. Terus kemudian ini di jam 11. Kalau di Balikpapan ya, kalau di Balikpapan 12.30 atau di 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu dia sampai segini supportnya. Begitu sesi 2 open, dia langsung jebol seperti ini teman-teman. Begitu sesi 2 open, dia langsung turun, dia langsung jebol ya. Ini batas sesi 2-nya di sini, teman-teman bisa ngelihat. Nah, di sini kalau seperti ini teman-teman bisa tahu ceritanya bahwa
IHSG itu pada sesi 1 oke-oke saja. Pergerakannya cenderung naik. Tetapi begitu open sesi 2, dia turun. Ya, dia turun. Seperti ini. Dia cenderung turun dan closingnya juga berada di dasar. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, kira-kira ini kenapa sih mendadak sesi 2 IHSG turun, dan kita juga melihat indikasi kenapa saham sektor farmasi mulai bergerak lagi. Padahal kemarin saya sampaikan bahwa mungkin ini adalah ketakutan awal aja tentang ini ya, varian baru. Terus kemarin marketnya membaik dan hari ini turun lagi, dan saham-saham sektor ini teman-teman, saham-saham sektor farmasi, kenapa banyak yang naik? Oke, kita tengok dulu ya di sini farmasi, teman-teman bisa melihat banyak yang naik. Apakah berita tentang varian baru ini mulai banyak lagi? Kita bisa cek dulu ke berita ya teman-teman. Kita cek dulu ke beritanya. Sekarang saya akan buka beritanya dulu. Ya, kalau di sini saya coba langsung ke berita luar aja teman-teman ya. Saya coba cek berita luar di sini di Reuters teman-teman. Oke, di sini top newsnya adalah Moderna CEO says vaccine likely less effective against Omicron. Nah, beritanya yang muncul adalah seperti ini. Di sini juga Moderna warns COVID-19 shots less effective against Omicron. Nah, kita lihat dulu berita-berita yang lain. Japan confirm first case. Ya, ini terus kemudian sebentar, kita lihat dulu. Ini beritanya sih banyak terkait tentang itu ya. Ini Australian alert on alert after first probable Omicron. Kemudian Japan confirm first case. Kemudian ini juga masih terkait berita juga. Scientist berpikir apakah mungkin Omicron ini bisa melampaui Delta, seperti itu. Berarti beritanya di luar negeri itu banyak terkait tentang varian baru ya teman-teman. Varian baru kita coba tengok di Indonesia juga di sini beritanya ini juga masih terkait COVID ya teman-teman. Nah, ini ada berita ya, intinya market turun, terus kemudian berita yang ada adalah terkait tentang varian baru, ya, varian baru. Terus kemudian kita hubungkan juga ke saham-saham yang hari ini bergerak. Itu saham farmasi banyak bergerak. Saham farmasi banyak bergerak. Kita tengok dulu di sini. Ini saham pantauan saya dulu. Ini banyak merah. Ada ROI TMG sih masih ini ya, sedikit. Kemudian saham bank digital, nanti kita lihat per ini ya, per tick chart, karena saya tadi nggak di depan layar, jadi saya nggak bisa cerita ke teman-teman ini aslinya sudah turun di closing dari awal ataupun di closing turun awalnya tinggi seperti itu. Kemudian kalau kita tengok ini karena ini adalah kondisi closingnya. Oke, ini saham yang biasa saya pantau merah semua teman-teman ya, merah semua di sini, malah nggak ada yang hijau ya, merah semua. Kemudian yang sesi 2 ada Inco aja, Indo Semen ya, Asa ini memang kadang agak beda. EMTK juga saham tradingan saya, PP Multipolar juga, dua saham ini memang pergerakannya agak berbeda teman-teman ya. Multipolar grup MPPA itu kadang pergerakannya berbeda, nih LPCK juga teman-teman ya, kadang berbeda dengan kondisi market. Kemudian sampai bawah ada PRDA, ini adalah saham ini ya, saham ini apa? Klinik seperti itu. Jadi klinik ataupun lab dia bergerak naik kayak seperti itu. Nanti akan saya ini. Jadi begini teman-teman ya, ini saya udah bikin summary untuk IHSG drop di sesi 2, kemudian support resist IHSG udah saya sampaikan tadi. Saham-saham banyak yang drop di sesi 2, nanti akan saya bahas per ticknya. Kemudian penyebabnya kalau kita lihat tadi, kalau kita kaitkan dengan berita adalah ketakutan tentang varian baru ya. Terus kemudian kalau kita kaitkan dengan kondisi saham-saham yang masih bergerak adalah sektor dari Multiple Ani, grup MPPA. Kemudian sektor lain yang kelihatan bergeraknya masif adalah sektor farmasi.
kita nanti akan kupas sektor farmasi saham-sahamnya. Apakah ini saatnya kita untuk sedikit melirik atau mungkin ya membagi porsi porto kita dengan saham-saham farmasi dan saham-saham rumah sakit atau lab. Ya, kemudian apa lagi? Sebentar saya baca catatan saya dulu. Sepertinya market mewaspadai tentang COVID varian baru ya. Jadi mungkin kita harus juga mengatur portofolio kita. Nah, hari ini saya gagal sell untuk Harum teman-teman ya. Harum saya masih ada, harusnya saya kosongin untuk ya posisi sekarang saya masih untung Harum. Cuman kan tadi sampai 9550 itu tentunya akan sangat profit kalau saya lepas semua. Jadi mungkin saya akan membagi portofolio saya sebagian ke sektor-sektor yang sedang viral di saat ini, sektor-sektor yang sedang bergerak saat ini ya mungkin sektor-sektor farmasi akan saya lirik lagi karena ini adalah 2 kali kenaikan setelah kemarin. Kalau kenaikan kemarin sekali aja terus hari ini kemarinnya turun terus hari ini turun, ya kemungkinan hanya kenaikan sesaat. Tetapi ini juga kondisinya sepertinya market global sangat mewaspadai tentang ini baru ya, varian baru. Jadi saya biasanya akan mengambil action pada apa yang terjadi di market. Ketika di market menanggapi varian baru seperti ini ya, saya harus juga ada portofolio terkait farmasi, teman-teman ya seperti itu. Cuman pesan saya mesti berhati-hati juga karena ini kan juga termasuk situasi yang tidak sepanjang tahun, artinya merebaknya atau istilahnya munculnya varian baru ini kan juga kita juga nggak tahu apakah cepat, apakah lambat kan seperti itu. Kalau misalkan cepat selesai ataupun ditemukan misalkan ternyata nggak ada efek yang lebih severe seperti itu, ya mungkin sektor lain akan bergerak lagi seperti itu. Intinya sih saya akan menyesuaikan apa yang ada di porto saya. Kalau misalkan sektor lain cenderung melemah dan melemah, tentu saya akan mengurangi porsi saya di sektor tersebut dan saya akan in tune dengan market atau tune in dengan market dengan menggunakan saham yang sedang selaras dengan market. Seperti itu aja teman-teman intinya ya. Intinya memang kita harus menjadi trader yang bisa adaptif atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Oke, terus kemudian kita cek dulu saham-saham composite ya hari ini. Saham bank, BCA, BRI, Telkom turun semuanya ini dan dalam-dalam. Nah, Arto memang biasanya kalau banyak lain saham turun, Arto juga bisa naik. Terus kemudian EMTK ini pergerakannya agak beda kalau teman-teman ingat di cerita saya, EMTK ini kadang berbeda pergerakannya. Bian, kemudian Cepin naik, ini Cepin tapi kita mesti cek dulu karena Cepin ini kan kemarin sempat turun juga. Secara umum lainnya sih kalau kita lihat dia banyak merahnya ya teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, langsung kita menuju bahasan sekilas saja ya teman-teman. Sekilas saja, kenapa? Karena pergerakannya kan masih cukup sama dengan support sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau mencari bahasan tentang support yang lebih detail, bisa digunakan bahasan di video saya, yaitu yang sebelumnya teman-teman, yang kalau teman-teman mau melihat bahasan tentang support resist itu ada di video saya yang judulnya IHSG turun 2% ya. Itu saya udah membahas di situ teman-teman. Oke, sekarang saya langsung ke bahasan ini saja, ke detailnya saja teman-teman ya. Di sini kita kembali ke saham-saham yang biasa saya pantau. Nah, oke teman-teman, IHSG tadi turunnya adalah di sesi 2 ya, di sesi 2 seperti ini ya, naik sesi 1, sesi 2 turun. Kita lihat di saham ini teman-teman, saham-saham utama. Saham-saham utama yang kita bahas. Ini kalau kita lihat daily seperti ini. Nah teman-teman, saya mungkin nggak harus panjang-panjang aja. Intinya teman-teman kembali ke video saya sebelumnya yang IHSG turun 2%. Ini teman-teman kembali lagi ke supportnya ya. Kalau BNI ini adalah di candle di sini, yaitu di 67 dan di 66. 67 dan 66, kita lihat sampling saja. Kita lihat per sampling saja seperti ini. Oke, kita kecilkan dulu untuk pergerakan dari saham BNI ini seperti apa sih dalam intraday. Kita bisa menggunakan
menitan. Ini loadingnya agak lama teman-teman ya, sebentar ya. Oke, di sini ini saham BNI teman-teman bisa ngelihat ini adalah tanggal 29 yang di sini, sorry. Yang di sini adalah tanggal 29, yang di sini adalah tanggal 30 batasnya ini. Jadi ini seperti BBNI, ini sampling aja. Dia supportnya masih terjaga di kisaran 69 sampai 7000-an. Terus di sesi 2 ini untuk BBNI turun ya teman-teman. Di sesi 2 untuk BBNI turun. Di saham-saham bank lain pun juga sama saya rasa ya. Ini untuk Bank Mandiri. Ya teman-teman, loadingnya saya ini agak lama. Internet saya agak lama teman-teman ya. Ya karena gitu saya nggak bisa bikin banyak semua. Nah ini juga di sesi 2 juga sama. Bank Mandiri juga sama. Jadi sesi 2 dia cenderung langsung turun. Dan itu sepertinya banyak terjadi juga di saham-saham ya teman-teman. Nah jadi teman-teman kembali lagi ke video sebelumnya bahwa teman-teman mesti antri lagi di support-supportnya. Kalau misalkan support lain, support-support yang kemarin kesentuh, terus ada pantulan ya, silakan teman-teman pantau. Kalau gerakan ke kanan dari tape rate-nya mulai oke, ya mungkin berani positioning di titik tersebut teman-teman ya. Sekali lagi tetapi mesti berhati-hati kalau guyurannya cukup kencang ya lebih baik kita nonton dulu. Ini BBRI juga sama, BBRI malah tembus support ya teman-teman. Ini BBRI daily BBRI dia tembus support, jadi perhatikan ini 38 BBRI 4100. Kalau seperti ini ada kemungkinan dia ini kan tepat di 38, ada kemungkinan dia akan menggunakan di 3970 untuk support dari Bank BRI. Kemudian untuk BBTN juga sama teman-teman, berada di support semuanya, silahkan ditarik-tarik juga lebih detail. BCA juga turun ya. Bank Danamon cenderung lower ya. Agronya juga. Nah ini kesempatan teman-teman, kalau yang kemarin nggak dapat agro, silahkan di antri besok. BRIS juga masih berada di support sebelumnya, tapi ini sudah mulai ada doji atau butuh konfirmasi. Dicek aja bagi penggemar BRIS. BTPS juga lower and lower teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini dari, sebentar ya teman-teman, ini dari tren ini jebol ya. Dia sudah tembus 50, jadi dia ada target di bawah lagi. Kita bisa menggunakan tren yang lebih panjang karena dia turunnya yang tren kecil ini dia udah ketembus. Sehingga kalau tren lebih panjang itu dia ada target di sini. Di kisaran 3150. Di sini ini target penurunannya dari si BTPS. BNGA ya masih, BNGA kan kemarin naiknya juga nggak tinggi, malah nggak naik ya, kemarin turun lagi. Hari ini cenderung turun, supportnya dia 50 udah jebol kemarin, belum berhasil naik. Kalau seperti ini kita harus menggunakan tren yang lebih panjang. Tren yang lebih panjang di sini 50%-nya udah kesentuh sih hari ini teman-teman. Udah kesentuh termasuk kemarin juga. Ya sebenarnya dia udah terkoreksi sampai 50. Tapi kalau misalkan masih terkoreksi lagi itu ada di 950 untuk BNGA. BBKP saya masih ada barang sih. Secara umum penurunannya masih cukup ini. Cuman saya udah take profit juga ya. Karena saya masuk di 280 sekian gitu. Ya jadi kalau saya nggak take profit kan saya nggak dapat profit. Ya masih ada sih sebagian, nggak sampai separuh juga. Kalau misalkan ada pergerakan naik cukup bagus, saya mungkin akan beli di bawah. Oke, kemudian untuk saham-saham bank digital teman-teman ya, sekilas saja dari bank digital yang umum bergerak. Nah ini Arto memiliki kebiasaan nih agak berbeda, ketika marketnya merah malah dia turun. Ya memang Arto ini sudah di dasar dan sudah sekitar 4 hari di situ. Sehingga dia ini mantul naik. Ini dia kenaikannya per hari ini sebenarnya udah sampai di 50%-nya. Jadi kalau untuk positioning sih udah nggak worthy. Yang worthy adalah teman-teman yang masuk kemarin ya, dari kisaran 14.300 sampai 14.900. BGTG hari ini running kenceng. Saya biasanya trading teman-teman. Nah kita lihat di 5 menit pergerakan dari BGTG seperti apa di dalam chart 5 menit. Ini benar-benar Indium saya lambat nih teman-teman.
Oke, ini seperti ini. Jadi ya, ini di sesi 1. Sesi 1, mulai sesi 1 naik kenceng, turun, sempat naik tapi turun lagi. Ya, ini BGTG ini barang tradingan saya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mau trading di BGTG silahkan dihafalin model-modelnya. Kalau teman hafal, potensial untuk profitnya jauh lebih besar ya. BBYB juga sama, terkoreksi juga, tapi ini kan kemarin cukup kenceng. Ini kalau nggak salah mau right issue ya. Boleh dipantau. Ini kembali lagi untuk support-supportnya, dia support candle dia ada di 2250 ya. Kemudian ya 2250 2200-an lah, 2200. BBAI juga ikut turun juga teman-teman ya. Ini padahal cukup oke juga ya kenaikannya. Kita tengok. Nah, kenaikannya tadi itu sampai 5061. Memang ini barang lebar ya, teman-teman, kalau bergerak lebar. Jadi enak sebenarnya juga untuk trading ini. BNBA yang kemarin naik, hari ini juga naik terus turun. Kalau model-model seperti ini sih ini kan berarti lebih rendah dari kemarin. Saya biasanya memantau teman-teman, besok dia lebih rendah dari kemarinnya enggak. Terus tape rate-nya kalau ke kanan cukup oke, mungkin saya akan short term trade. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah bank digital teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk saham Astra juga turun ya. Saham Astra juga turun. Perhatikan support-supportnya teman-teman. Pokoknya kembali ke video yang IHSG turun 2%. Itu Astra juga turun. Jadi kita nggak usah puyeng-puyeng aja. Ini semuanya sektor banyak yang turun ya. Ya gimana, memang harus berhati-hati dalam kondisi sekarang. Jangan sampai kalau misalkan udah profit, mending exit dulu kondisinya lagi seperti ini. Ini Astranya aja ketemu di support lagi 50 retracement ya. 50 retracement dari tren ini. Kalau kita ambil tren panjangnya lagi, tren yang lebih panjang, nah ini tren yang paling fresh ini. Kalau ambil tren yang lebih panjang lagi, target Astra di 1200. Astra Auto ya, 1200. Nah, akses teman-teman, ini celupnya dalam banget ya, sampai 38 ya teman-teman di sini. Jadi ini udah nggak saya pakai. Jadi dia menggunakan tren yang besar hari ini di 38 retracement ya. Oke lah, saya akan coba-coba memantau di 1250. Unilever juga turun ya teman-teman. Saya akan pantau juga, lumayan juga ini kadang kalau misalkan untuk short term trade. Unilever pantau di ini aja di 4350. Indofood juga turun juga ya Indofood. Naik sehari, turun sehari. Ya ini turun, apakah besok akan naik? Lumayan nih, dari 65 sampai 63. ICBB juga semuanya turun. Ini jadi secara umum mantap-mantap turunnya. Sektor energi juga ya teman-teman, untuk Medco. Cari support aja di bawahnya di 472. Pokoknya lihat video sebelumnya tentang support itu sama dengan video hari ini. Saya cuma membahas. Akra juga saya belum masuk. Saya pantau besok nggak apa-apa. Perusahaan gas. Nah ini perusahaan gas di 1500, menarik teman-teman ya perusahaan gas. Jadi perusahaan gas ini kalau selama di rentang ini, saya nggak suka, nggak akan positioning. Tapi kalau overshoot ya, kalau misalkan dia turun di bawah-bawah sini ya, atau sekalian breakout, saya baru tertarik ya. Ini oke, nggak apa-apa. Kita masukkan ya, ini menarik-menarik lagi nih. Sawit ya, sawit tadi di berita ini juga sekilas katanya harganya turun. Ini memang kondisinya juga masih support dan support. Ini masih sama dengan kemarin, supportnya 9.800. Support di bawahnya dari 9.680. LSIP juga masih mencari support terus. Ini sudah ngetes di 61 retracement di 1214 ya. SIM sama masih mencari support semua. SSMS nih teman-teman boleh dipantau. Ini barang kalau lari cukup kenceng. Ini cukup dipantau, perlu dipantau ini, bagus-bagus ini. BWPT juga. Ini tapi sepertinya bagus SSMS ya. Oke, untuk Harum ini kalau kita lihat sekilas memang dia nggak turun lebih dalam ya teman-teman. Tapi dia closing di bawah 38. Apakah akan nyampe di 86? Mungkin iya, mungkin tidak. Mesti kita pantau. Kenapa? Karena di 38 nih sudah sekitar 3 hari dia cukup kuat di area situ. Dan Harum ini model tradingan teman-teman ya. Setiap hari hampir bisa trading di Harum. Ini cukup lebar, jadi teman-teman menggunakan money management yang bagus ya.
Adaro masih cukup oke ya pergerakannya, cuman kalau untuk positioning juga nanggung. Sekalian turun, sekalian malah lebih menarik. Indo Tambang Raya juga masih oke, on running ya. Hampir tembus resistan di 21.500. Target berikutnya ada di sekitar 23.100-an. PTBA ini kemarin naik, hari ini turun, tutup di bawah supportnya di 2619. Nah, Indika masih belum kemana-mana. Saya cut loss Indika 17 sekian, nggak buyback lagi. Petrosi ini kemarin kan hammer ya. Hammer perlu konfirmasi. Sebenarnya udah bagus sih. Dikonfirmasi hari ini bagus sebenarnya. Ini mungkin kalau marketnya bagus, dia konfirmasinya bagus nih untuk Petrosi ini. Kalau Doit masih mencari support ya, mencari dan mencari. MBSS sih oke nih sebenarnya nih pergerakannya. Tapi ya jadi rapat seperti ini. Kalau kita lihat sekilas kan seperti ada membentuk satu tren kan. Tren naik uptrend price channel. Nah, seperti ini. Kemudian United Tractor ini masih low and low ya teman-teman, mencari support dan mencari support. Saya sih nggak masuk, tapi di sini ada support di 20.800. Sektor konstruksi. Ya kemarin nggak jelas kenaikannya, yang kemarin-kemarin sampai di sini terus turun. Pas turun kemarin yang 2%, naiknya juga cuma doji, konfirmasinya hari ini turun lagi. Ya berarti kalau ini support di bawahnya ada di 990-an. Kalau itu jebol, ya kalau ini jebol, support berikutnya ada di 930, 860. Tapi kalau jebolnya meyakinkan di bawah 1000, targetnya bisa langsung ke 86. Ya teman-teman. Wika juga sama. Di sini Wika sampai 50 retracement ini turunnya. Dalam tren yang lebih panjang ini dia sampai 50 retracement turunnya nih kan. Kemudian ini support di bawah ini closingnya ini sepertinya mencari supportnya di 1100 untuk Wika. Oke, kemudian untuk ini adalah PTPP 38. PTPP ini ada target ke 1015. Waskita sini sebenarnya bentuknya dia kan apa ya, ini cukup sideways seperti itu loh sebenarnya. Ini kan puncaknya sini, ini dasarnya. Supportnya ada di 720. Kemudian sektor properti kemarin ikut terkoreksi pas kemarin sudah ada doji untuk BSD, konfirmasinya tapi doji lagi. Jadi ya masih di support seperti itu, masih belum jelas kenaikannya. Kemudian untuk Pakuwon nih ada pertanyaan nih. Pak, Pakuwon gimana seperti itu? Pakuwon ini kan yang hijau atas nih udah kejebol nih. 50 retracement dari tren naik kecil ini udah kejebol. Sehingga targetnya adalah di 50 retracement yang berikutnya tren besarnya di sini di 482. Jadi ada yang nanya teman-teman itu silahkan dipantau. Gimana Pak? Cut loss atau gimana? Kalau cut loss ini pasti udah dalam kalau teman-teman masuk di atas. Ya perhatikan dulu aja di 482 ini enggak, dia mantul enggak seperti itu ya. Karena di harga sekarang ini dia juga sudah tembus di MA 200-nya teman-teman, MA 200-nya. Dimana sih kalau sebelumnya di MA 200 ini sehari aja dia berada di situ, terus dia naik lagi. Kemudian untuk Asri ini ya boleh dibilang cukup di situ-situ aja kan nih. Nah, ini tembus supportnya 3 hari yang lalu. Kalau kita lihat nih harganya kan dari kemarin-kemarin juga nggak kenceng naiknya. Supportnya dia sekarang ada di 61 retracement, support berikutnya ada di 160. SMRA sebenarnya kemarin sinyalnya bagus banget, tapi hari ini ya walaupun masih naik, tapi nggak begitu bagus teman-teman ya. Pakuwon 492. Pakuwon ini sebenarnya saya mantau di 482. Saya mantau ini 482. Apakah kalau mantul ya Pakuwon tadi saya ulang. CTRA kemarin sinyalnya bagus, justru hari ini bimbang. Berarti butuh konfirmasi besok. Untuk Telkom
kemarin saya bilang ini saham kadang agak susah dianalisa karena sehari naik sehari turun. Jadi kalau Telkom ini modelnya kalau udah turun teman-teman positioning aja sedikit gitu. Karena lumayan lah tarikannya kalau pas naik ya. Karena ya kita analisa dengan teknikal kadang ya gitu sehari naik sehari turun ya. Kemudian Indosat, nah teman-teman, kenapa Indosat ini cenderung lari seperti itu? Ini hampir bisa dibilang nggak pernah dikasih murah dan ini cenderung nurut di uptrend price channel ini. Indosat ini dari dulu enak sekali teman-teman dipakai untuk positioning ketika kita masuk di support dari uptrend price channel seperti itu, jual di mid, beli lagi di support dari uptrend price channel, jual lagi di seperti ini. Ini cukup rapi pergerakannya. Jadi kalau misalkan dia nanti besok naik overshoot sedikit, saya rasa dia akan kembali lagi masuk. Sektor telekomunikasi sepertinya akan diuntungkan apabila akan diterapkan PPKM. Sepertinya itu ya teman-teman. Kemudian untuk XL, kemarin kan XL ini 29 sekian, itu saya kan hampir HK. Agak sayang juga ya teman-teman nggak positioning karena ini cuma termasuk yang menarik pergerakannya ya. Dan cukup nurut ya, di trennya itu cukup nurut seperti ini. Ini kalau kita ngelihat kan trennya cukup nurut di garis ini ya. Sektor telekomunikasi oke. Nah ini friend tapi masih belum bergerak dari areanya dia. Saat ini sinyalnya malah candlenya malah shooting star ya. Diperhatikan saja supportnya karena support kuat dari friend adalah di 800. TBIG sih setelah naik kemarin konsolidasi ini ketemu dia closing di bawah supportnya di bawah 3050, support di bawahnya ada di 2980. TOWR ini kalau boleh dibilang ini konsol di base ya, ini base-nya seperti itu. Kemudian saham Trio Metal apa yang saya bilang ini hanya sideways saja. Jadi kalau teman-teman mau positioning ya sekalian aja di bawah di 2250 baru daging. Nanti jual di mid atau di kisaran puncak-puncaknya itulah seperti itu. Tapi cukup sabar karena cukup lama pergerakannya. Inco ini juga sama, cuman Inco ini dia kan agak lebih lebar geraknya seperti itu. Tins juga sama pergerakannya mirip Inco. MDKA ini yang agak berbeda. Ya. Kalau turun cukup dalam, naiknya juga cukup kencang. Bahkan hari ini sempat ke 39. Besok dipantau aja kalau ini barang turun silahkan. Bagi yang mau trading cepat, ini cukup menarik untuk trading cepat. TKIM kemarin adalah doji perlu konfirmasi, malah hari ini konfirmasinya dijawab turun. INKP juga ya. Kemudian JSMR ya ini masih sideways saja sih teman-teman ya. Bisa kelihatan kan satu hari naik sehari turun. Ya supportnya sekarang berada di support. Perhatikan apakah mau jebol atau enggak supportnya ya di 61. Support bawahnya ada di 39. Indosemen Tunggal Prakarsa masih konsolidasi di base. Ya sementara ini tiga hari ini nggak jebol ya. Nggak jebol, ini sepertinya menarik kalau ke 98. Kemudian SMGR menarik tapi belum positioning ke 7.600-an menarik. Kemudian untuk ASA ya dia masih cenderung naik turun dalam rentang yang sama ya teman-teman. Kemudian untuk ERA kemarin overshoot tapi hari ini juga belum berhasil masuk lagi karena marketnya masih belum ini. Tapi kalau misalkan overshoot lagi ya berarti dia menyusuri uptrend price channelnya itu. Nah untuk SAME ya, SAME tadi kan bagus. SAME ini kalau misalkan saya tadi di depan layar, ada kemungkinan saya trading cepat di SAME juga. Saya balik-balik udah 420 kalau nggak salah ya. Iya, saya balik tadi udah 420. Iya, sekitar 420. Saya sempat ngelihat di 420, waduh ini udah lari. Tapi terus closingnya sempat 398. Volatilitas di SAME ini cukup tinggi. Enak sekali untuk trading, teman-teman. EMTK, berikutnya adalah EMTK ya. Ini loading masih ini. Masih loading, ini saya. OLT-nya saya. EMTK bagus ya hari ini pergerakannya. Nah, ini kan kemarin 1860, saya bilang ini masih oke.
hari ini masih running dan pergerakan dari MTK ini biasanya dia agak berbeda dengan pergerakan market. Nah, kemudian MPPA barang tradingan saya, teman-teman. Sekali lagi tradingan ya, bukan buy and hold. Kenapa? Karena pola yang terbentuk adalah turun berapa hari ada naik, turun berapa hari ada naik, turun berapa hari ada naik. Ini sebenarnya membuktikan bahwa saham apapun, mau uptrend mau downtrend, teman-teman sebenarnya bisa cuan. Cuman kalau teman-teman membeli saham downtrend, itu teman-teman harus lebih waspada untuk take profit. Kenapa? Karena polanya adalah downtrend, down. Sedang kalau saham uptrend, teman-teman beli lebih santai, beli tinggal tidur aja mungkin naik seperti itu. Tapi kalau saham downtrend, tetap bisa profit, tetapi mesti harus lebih waspada. Multipolar juga sama, ini sekilas sih bentuknya seperti sideways. Cukup bisa mendatangkan profit bagi saya, ini. Apalagi seperti MPPA itu harganya dia kan kemarin bermain di 500, oke sekali. Nah, LPPF ini kan koreksinya udah dalam nih. Saya bilang kemarin pantau, ini hari ini saya nggak bisa di depan layar sih ya. Ini kita lihat di dalam chart 5 menit. History intraday-nya seperti apa. Ini lambat bener koneksi saya. Nah, baru bisa. Ini ya, LPPF naik, turun lagi. Jadi teman-teman ingat, barang-barang yang volatil, trading ya trading aja, disiplin ya. Jangan sampai di hold seperti itu. Nanti bisa kegulung, nanti bisa nyangkut. LPCK, nah ini LPCK juga kemarin terkoreksi ya 23, sinyalnya bagus, nyelup sampai 38, hari ini mantul lagi. Ya fokus teman-teman, intinya fokus ya. Mau sama apapun, kalau teman-teman hafal, ini barang sebenarnya ya ngeri-ngeri sedap seperti itu pergerakannya. Tapi kalau teman-teman bisa fokus, tahu diri entry-nya di mana dan ketika udah naik take profit. Ya oke, ini pergerakannya malah bagus banget hari ini, Marubosu hijau. LPKR cukup oke juga, pergerakannya cukup lebar juga, 148. Dari 143 sampai 148 ya. Multi MLPT sih nggak ada yang signifikan, untuk MTDL tidak ada. Dia terkoreksi aja di 3850, support berikutnya di 3671, 3650. Kemudian untuk Saratoga ya, Saratoga kemarin kan naik, konfirmasinya bagus, tapi hari ini nggak bagus konfirmasinya ya. Artinya dia kembali lagi, supportnya ada di 2125. Ya karena kondisi market seperti ini. Cepin hari ini tiba-tiba naik. Cepin naik ini melahap berapa candle nih? 1, 2, 3, 4. Ya ini candle ini dilahap semua nih. Area konsol ini dilahap semua ya, boleh dibilang ini breakout. Resistan berikutnya ya masih banyak sih di atas itu. 6100-an ke atas nih resistan semua. Nih dari sini ke atas dia masuk ke area sideways yang di sini. Ya dia istilahnya kemarin bermain di lantai atas, terus bermain di lantai bawah, ini mau naik lagi ke lantai atas. Apakah Java juga demikian? Ini adalah Java seperti ini pergerakannya. Dia kemarin turun, candlenya hammer. Tapi hari ini stagnan nih sepertinya. Iya dia sempat ke 1654 tapi stagnan turun lagi ke awal opening. Untuk Malindo Fitmail dia masih ini aja, masih berada di base aja, konsolidasi di base, nggak menarik ya seperti itu. Oke teman-teman, kemudian saham farmasi ya. Saham farmasi. Saham ini yang hari ini perlu mendapat perhatian bagi saya besok. Mungkin saya akan lihat kalau kecenderungannya cukup oke. Mungkin saya akan positioning. Alasan saya adalah rentangnya cukup lebar ya. Rentangnya segini. Ya, rentangnya cukup lebar dari harga sekarang 27 sampai kisaran 36. Tapi sekali lagi nggak usah FOMO, hati-hati dengan money manajemennya sendiri-sendiri dan juga jangan lupa take profit aja lah. Kita trading cepat aja untuk saham seperti ini. Kalau saya biasanya masuknya nggak banyak karena rentang cukup lebar, pergerakannya profitnya lumayan. Enough juga, tapi saya biasanya di KF. IRA juga, nah IRA lebih menarik ya, pergerakannya lebih menarik. Ini kalau kita lihat trennya ini kan
ngebreak hari ini. Nah, cantik kan? Hari ini ketemu resistan di 2082. Berikutnya di 2292. Kalau ini saham Pyridam Pharma, ya farmasi juga, tapi teman-teman mesti berhati-hati, pergerakannya cukup volatil. Volatil itu bagus, sepanjang teman-teman bisa memanage, how to manage volatility. Itu adalah areanya trader yang disiplin. Mika hari ini ya naik, belum tembus resistannya, sudah berada di dekat-dekat resistan, ini resistan. Ya, kisaran-kisaran resistan ini. Seperti itu, kalau kita lihat seperti ini, kira-kira resistan kalau cari Fibo-nya di mana? Di sini. Nah, dia sudah berada di atas resistan pertama. Resistan candle berikutnya di 2450, 2480. Kemudian ini SRAJ rumah sakit ya. Ini sih ya naik turun gitu kan, namanya saham naik turun. Seperti itu. Ini kalau seperti ini kita lihat tren terakhir saja. Nah, seperti ini. Dia naik kemarin koreksi sampai 38 saja dan sudah mulai ngetes ke 23 di atasnya. Tapi masih cenderung koreksi. Prodia saham lab. Prodia saham lab ya bentuknya sih oke ya. Naik, turun, naik. Berarti resistan dia ada di 9225. Ini bagus barang ini ya. All time high kah? All time high-nya ada di berapa ini? Di 9225. Ini bagus teman-teman ya. Prodia bagus ini. Boleh dilirik kalau buy on weakness ya. Ini sudah telat sih. Tapi siapa tahu besok lari lagi. Ini harganya kan seharga dengan Harum. Same udah saya bahas tadi. Care ya uptrend, tapi ini berada di support. Cuman harganya agak rapet. Ya. Ya ini sih ayunannya udah mulai landai. Tapi kalau pola ayunannya seperti ini lagi bagus sih, seperti yang di area sini. Kalau sekarang sih berada di support nih. Ini cenderung melemah sekarang. Ini kan candlenya shooting star. Yield. Nah, yield boleh dipantau teman-teman ya. Ini barang 2 hari candlenya bagus. Kita tarik dari tren mana? Kalau kita tarik tren ini belum bisa kita gunakan sebagai swing high karena trennya belum ketembus. Jadi kita gunakan yang ini. Kita gunakan tren paling dekat kalau pakai tren base. Ini kah? Kayak gini. Kalau kayak gini berarti kita tarik seperti ini. Ya resistan dia ada di 1010. Siloam kok malah koreksi. Agak berbeda ya pergerakannya. Cuman memang ini sehari naik sehari turun. Ini 2 hari naik 2 hari turun. Berarti pantau aja di base-nya ini. Yaitu di 9062. Baik teman-teman, bahasan saham sampai di sini. Pesan saya sih ya, melihat berita hari ini tentang COVID varian baru, banyak dibahas di news. Terus kemudian secara umum sektor-sektor itu banyak yang turun, yang bergerak adalah sektor telekomunikasi masih oke, ya. Terus kemudian sektor yang serentak bergerak adalah farmasi. Farmasi ini adalah kenaikan di hari kedua ya. Kita tengok tadi KF. Ya kedua, ini udah ngebreak dari candle atau harga sejak Agustus. Jadi ini menarik. Jadi kalau saya kemungkinan akan sedikit mengalokasikan sebagian dana porto saya ke sektor ini. Itu aja. Jadi intinya kita juga harus mulai ngelihat apa sih yang sedang tren di market seperti itu. Cuman pesan saya tadi hati-hati, ini cukup volatil dan newsnya ini bisa mungkin selesai cepat atau selesai lama, nggak tahu ya saya. Seperti itu. Jadi kita harus menyikapinya dengan kalau misalkan sudah naik dan mulai candle-candle ada take profit atau apa juga kita harus mesti hati-hati. Ya mungkin aja ini saham kan sempat tinggi, mungkin orang-orang yang nyangkut di sini mulai akan keluar, bisa. Tetapi kalau misalkan masif buying-nya
masih power buyingnya masih masif, bisa masih naik. Tapi kalau misalkan seller guyurnya lebih kuat, tentu akan turun. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, ya, menyampaikan ulasan saham hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya.